Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, untuk asistensi gambar teknik yang pertama, kita akan membahas mengenai penjelasan user interface, kemudian ada setting di AutoCAD-nya, kemudian membuat layer, dan penjelasan tor atau tugas besar kalian nanti untuk setengah semester. Jadi, tugas besarnya itu nanti ada dua. Untuk yang tengah semester itu AutoCAD, nanti untuk yang tengah semesternya lagi itu pakai ArchiCAD gitu. Nah, pertama silakan kalian buka AutoCAD kalian masing-masing. Untuk tampilan awal mestinya seperti ini. Nanti tinggal kalian open saja. Sorry, kalian kan belum pernah buat. Nah, kita new. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, kita setting dulu untuk skalanya atau satuan unitnya. Pertama, kalian bisa ketik min dbg unit. Ini ya, enter. Nah, pastikan ini unit for length-nya itu 3 mm. 3 di sini itu melambangkan milimeter. Kalau satu itu inci, 2 feet, 3 mm, 4, 5, 6. Bisa kalian baca sendiri di situ ya. Kemudian setelah kalian pastikan ini 3, misal nih di kalian nggak 3, di kalian 4, kalian ubah aja dengan ketik langsung di sini angka 3, terus di enter terus. Nah, sampai keluar komennya lagi seperti ini. Atau misal kalian mau ubah dari milimeter ke sentimeter. Nah, ini kan aku milimeter, mau tak ubah menjadi sentimeter. Caranya tinggal kalian ketik aja angkanya. Misal, aku mau di situ sentimeter kan 4. Aku ketik 4, enter, enter terus sampai muncul komennya lagi. Nah, kalau ini berarti udah ganti 4 atau sentimeter. Oke, aku ubah lagi ya. Oke, kalau udah kita ketik UN unit untuk mengatur desimal di belakang komanya. Di sini aku menggunakan 2 angka di belakang koma. Kemudian ini skalanya milimeter, udah benar. Ini udah benar. Kita oke kalau udah. Nah, kalau udah, kemudian di sini aku akan menjelaskan interface dari AutoCAD-nya. Pertama di sini di home, di sini ada tool untuk menggambar. Pertama di sini ada line, polyline, circle, dan arc. Pertama line, line itu untuk menggambar garis lurus seperti ini. Nah, ini kan nggak bisa lurus nih. Kalau mau lurus, tinggal kalian klik di sini aja ortho atau F8. Nah, ini bisa lurus, dia bisa lurus kanan, bawah, kiri, atas. Kalau mau ngebalikin lagi, tinggal klik lagi di sini. Oke, kemudian ada polyline. Polyline ini fungsinya apa? Kalau yang line itu kan dia cuma satu garis kayak gini. Tapi kalau polyline, dia itu menerus garisnya. Bisa jadi satu satuan. Nah, ini kan jadi satu kesatuan. Sedangkan kalau line kita gambar kayak yang tadi. Nah, ini mesti kan terpisah-pisah, nggak jadi satu kesatuan. Bedanya itu antara line dengan polyline. Kita tinggal gunain sesuai keperluan. Kemudian ada arc. Arc ini buat apa? Biasanya itu arc dibuat untuk menggambar contoh detail pintu. Detail pintu di denah. Misal nih, ini aku
ukurannya asal dulu ya. Kemudian kita pakai command arc 3 point. Wait. Ini kita kasih garis dulu. Nah, kita pakai arc. Klik sini, sini. Nah, biasanya itu seperti ini kalau style pintu pada denah atau simbol pintu di denah. Kita gambarnya pakai arc. Oke, udah. Kemudian ada lagi ini rectangle atau polygon. Kalau rectangle itu ini, kalau misal kalian mau gambar kotak langsung, pakainya rectangle, REC, biar cepat. Untuk yang bawah bisa kalian tulisin, yang biru itu misal 500. Untuk yang vertikalnya kalian tab, terus 200 misal. Nah, jadi nggak manual satu-satu. Kalau manual satu-satu kan gini ya. Nah, pakai line. Sini 200, terus ini 500. Lebih ribet lah pokoknya. Kalian bisa pakai rectangle aja kalau gambar kalian kotak. Kemudian ada lagi polygon. Polygon itu untuk gambar misal baut yang mempunyai segi 6. Begini. Nah, ini permisalan aja ya. Misal kayak gini. Terus ada lagi ini untuk modify atau untuk alat mengedit. Di sini ada move, copy, stretch, rotate, mirror, scale, trim, fillet, array, dan lain-lain. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada move. Move itu untuk menggerakkan. Kalian bisa diklik di keyboard kalian, tombol M untuk shortcutnya, move. Klik, nah bisa kalian pindah. Terus ada copy, shortcutnya itu CO untuk mengcopy gambar. Oke, kemudian di sini ada stretch. Untuk stretch ini aku juga jarang gunainnya, jadi kita bahas nanti aja. Kemudian ada rotate. Rotate ini gunanya untuk merotasi. Nah, bisa klik dulu, terserah, terus klik lagi. Nah, ini tinggal kalian putar sesuai dengan keinginan kalian. Kliknya itu tadi sekali ya. Ini, terus rotate, RO shortcutnya, terus spasi atau enter boleh, terus klik sini. Nah, tinggal di rotate semau kalian. Oke, udah. Kemudian ada mirror. Mirror itu seperti namanya adalah cermin. Jadi kita mencerminkan gambar kita. Nah, kayak gini. Mirror. Shortcutnya itu MI. Oke, kemudian klik misal ini ada titik acuannya. Titik acuannya ini. Garis. Terus kita mirror. Nah, ini tuh ada pilihan. Kalian apakah kalian mau menghapus sumbernya? Kalau mau menghapus, nanti yang di sebelah kanan ini akan hilang. Kalau tidak, maka yang di sini akan tetap. Aku misal no. Nah, akan tetap ada. Oke, lanjut. Kemudian trim. Contoh trim. Misal, aku mau ngetrim garis di luar dari baut ini. Trim bisa klik di sini atau dengan komen TR. Nah, dihapus. Gitu. Kemudian ada lagi fillet. Fillet itu kayak gini. Misal ada garis. Nah, di sini kalian susah untuk menghubunginya.
Biar mudah, kalian ketik F atau fillet. Nah, bisa langsung kalian sambungin. Di sini ada polyline, radius, trim, dan multiple. Untuk yang biasa itu kalian klik saja langsung F. Nah, kita pakai yang radius, tapi skalanya itu 0. Jadi hasilnya kayak gini. Misal contoh lagi radius, kalau nggak 0 gimana? Kita F dulu, fillet, dan radius. Di sini bisa kalian ketikkan misal 20. Ntar klik sini, sini. Nah, di sini nanti ada radiusnya. Misal kurang besar, kita besarin lagi. Terus misal aku mau 100. Nah, ini yang dimaksud radius itu ini. Kalau 0 berarti dia nanti akan lancip seperti tadi. Oke. Udah. Kemudian untuk array. Array itu biasanya kalau kita buat rank. Misal nih. Kita bikin garis di sini. Nah, ini kita mau bikin garis nih dari sini sampai sini dengan jarak yang sama. Nah, caranya gimana? Caranya itu klik dulu garisnya, terus pakai ini bisa atau array langsung bisa, AR untuk shortcutnya. Setelah itu pilih tab, terus klik yang ini. Oh bentar, sebelum kalian tab ini harus di explode. Explode itu gunanya apa? Untuk memecah. Jadi nanti biar nggak jadi satu kesatuan. Nah, nanti jadinya kayak gini. Satu-satu kan. Oke, habis itu kita array pad. Padnya itu atau garis sebagai acuannya itu ini. Nah, ini kan masih banyak nih. Kita close dulu. Kita cari titiknya. Nah, ini. Ini. Kalian cari segitiganya yang ini. Terus atur jaraknya. Misal jarakku mau 250. Nah, jadi. Nah, untuk yang lebih gimana? Untuk yang lebih ini bisa kalian sesuaikan atau kalian nanti hapus sendiri juga bisa. Nih, disesuaikan misal 100. Ini aku mundurin dulu. Nah, garisnya kita mulai dari sini saja. Nah, kayak gini kalau kalian mulainya dari sini. Tadi kan aku mulainya dari agak ke sini ya. Jadi dia lebih. Oke, ini udah pas. Itu fungsinya array. Oke, udah semua. Kemudian ke annotation. Annotation itu untuk memberi nama gambar atau dimensi. Caranya itu untuk annotation bisa langsung mtext, mt untuk shortcutnya. Terus tinggal dikasih nama. Nah, ini kan masih kecil, bisa diatur, ngaturnya itu di sini.
Nah, udah jadi untuk garisnya. Kemudian dimensi ini sebenarnya harus kita atur dulu, tapi ini untuk contoh aja. Ini misal ini ke sini. Nah, diketahui untuk diameter dari uh, panjang dari poligon baut ini adalah 14881 gitu. Ini kan masih kecil, sebenarnya nanti bisa kita atur lagi, tapi nanti untuk pertemuan selanjutnya aja. Sementara ini dulu. Kemudian ada layer. Layer ini untuk kalau kalian tahu biasanya di aplikasi edit foto itu ada layer-layernya untuk fungsinya itu untuk mengelompokkan gambar. Misal nanti ada garis as, kolom, balok, nanti kita kelompokkan per bagian biar enak pas pengeditannya nanti. Oke, selanjutnya kalau udah kita setting, kalian buka OS atau ketik shortcut OS snap, ntar kemudian misal di sini kalian bagian objek snap masih kosong, kalian select all, kemudian oke. Di sini juga pastikan udah checklist semua. Kalau udah oke. Kemudian ke OP. OP ini buat mengatur interface-nya. Nih di sini ada tema dari AutoCAD-nya mau apa, mau gelap apa terang. Kemudian di sini ada crosshair. Crosshair itu yang tanda plus di tengah itu. Crosshair size bisa kalian sesuaikan, terserah kalian ini. Kemudian ada save as-nya biar terbaca dengan AutoCAD yang versinya lebih rendah. Kalau bisa yang 2013 saja kita pakainya. Atau yang 2018 lah. Oke. Udah. Ini nggak usah. Ini. Oh ya. Kalau ini. Bentar. Ini kalian untuk grafik performance-nya, untuk efek settingnya di-on-kan biar nggak lemot nanti di laptop kalian. Kemudian bisa ini nggak usah. Nah, ini aperture size. Aperture size itu yang bentar, aku save dulu. Aperture size itu yang kotak ini di tengah-tengah dari tanda plus itu aperture size. Oke, udah. Kemudian kita masuk untuk pembuatan layer. Kalian kan ada tugas nih untuk membuat denah. Nah, nanti kita sekalian membuat denah bareng. Yang pertama kita buat layernya dulu. Kalian bisa klik ini, layer properties. Nah, kalau udah tinggal kalian new-nya itu ini. Misal kolom. Terus lagi new. Balok. Lagi fondasi. Garis as. Kemudian dinding. Oke, untuk warnanya silahkan disesuaikan. Ini untuk mengganti warna di color ya. Ini tetap putih, dindingnya aku mau ini, oke. Kolomnya hijau. Oke, kalau udah close aja. Kemudian sebelum gambar, ini aku hapus dulu. Kalian cari referensi denah. Kan di tugas Pak Anggit itu ini menggambar denah rumah satu lantai. Nah, silakan kalian cari di Google atau di Pinterest juga ada untuk denahnya. Mau denah satu lantai, dua lantai silakan.
Tapi saranku cari yang satu lantai dulu. Kemudian di sini, nah ini aku udah nemu contoh nih. Nah untuk contohku ini kan dua lantai. Jadi ini aku mau buat di denah lantai satunya aja. Oke, pertama kalian ganti dulu garis as. Terus untuk nah, di layer properties untuk line type-nya kita ganti dulu. Ini kan belum ada ini ya yang kita mau. Kita load, kemudian kita pakainya itu, nah kita cari dulu. Nah kita pakai ini aja, iso dash dot. Oke, kalau udah oke. Ini default aja untuk line weight-nya atau tebal garisnya. Kalau udah, kita setting di sini 20. Ini ada skala untuk garis asnya nanti. Oke, kita mulai menggambar. Di sini ukuran denah lantai satunya itu 8 kali 12. Oke, 8 kali 12. Berarti kita gambar dulu. Kita bisa pakai rectangle dulu. Berarti 8 meter atau 8.000. Karena satuan kita tadi milimeter ya. Kali 12.000 atau 12 meter. Nah ini kan masih titik-titiknya terlalu gede ya, kita kecilin lagi di order sini, coba kita kasih 1. Oke, kita pakai ini dulu. Udah, kemudian kita export ini export. Setelah itu kita copy sejauh 2 meter, 3,2 meter, dan seterusnya ini ya. tiga dua. Silakan nanti disesuaikan sama denah kalian sendiri ya. Oke, untuk yang horizontal udah, kita lanjut ke vertikal. Di sini ada 233. Oke, udah. Tinggal kita perjelas nanti. Oke, kalau udah kita gambar untuk kolomnya. Nah, di sini kan ada nih kolom. Udah kita buat layarnya. Kita ganti dulu kolom, kemudian REC. Kemudian untuk ukuran kolomnya kita pakai 150 tab 150. Kolomnya 150 kali 150. Kemudian kita head atau kita arsir dengan arsiran solid. Warnanya aku layer aja. Oke, udah. Kalau udah, kita
grup atau kita blok. Saranku agar lebih enak kita blok aja. Blok. Oke, kemudian kita namai kolom. Kemudian setelah itu oke. Nah, ini tadi. Nah, pick point. Nah, kita harus mengatur pick point-nya dulu, biar nanti enak pas mindahnya. Pick point-nya itu kalian zoom aja, kalian diraba-raba di pinggir garis ini, nanti akan keluar titik putih di tengah ini. Ini adalah titik tengahnya. Klik. Nah, kalau udah oke. Oke. Nah, nanti akan muncul titik biru ini. Nah, kalau udah tinggal kita masukin kolomnya. Nah, kolomnya kita kopikan. Aku lihat di nah ini penempatan kolom. Untuk penempatan kolom sendiri, hasilnya dia itu penempatannya di pojok-pojok pertemuan antara dinding, kemudian di bentang yang sekiranya itu nanti lebih dari 12 meter persegi. Jadi kita perlu nambahin kolom lagi. Cara tahunya gimana? Cara tahunya itu gampang, tinggal kalian ukur aja di sini. Misal di sini 2 meter. Kemudian di sini 3 meter, 2 kali 3 berarti 6. Berarti nggak perlu tambahan kolom lagi di sepanjang sini. Oke. Dan aku selesaiin dulu ini. Mungkin aku akan kasih kolom semua dulu, nanti kalau yang nggak ada kolomnya aku hapus biar memudahkan. Oke, tinggal kita lihat lagi yang nggak ada kolomnya itu di sebelah ini ada. Oke, kita biarin dulu ini. Kita buat garis dindingnya dengan shortcutnya itu MLS. Nah, MLS yang kita pakai tapi yang ini MLS style. Kemudian kita dari standar ini, misal kalian kan masih standar nih, kita new, kita klik template, continue, kemudian untuk line di start end-nya kalian checklist, gunanya itu ini biar nanti ada tutupnya di akhir dan di awal dindingnya. Kemudian untuk ini, untuk jarak dindingnya itu 0. Nah, ini itu 75, terus ini min 75, add lagi 60, add min 60, benar, min 60. Oke, untuk layarnya play layer aja. Oke. Nah, sebelum gambar dindingnya kalian ganti dulu layarnya. Oke. Kemudian cara gambar dindingnya gimana? M-line. Oke, kalau udah kalian ketik J itu justification.
Atau kita mulainya itu mau dari mana gambarnya? Dari bottom, zero, atau top. Misal top. Top nanti hasilnya kayak gini. Oh bentar, NLS lagi. Oh, ini harus kita set current dulu sebelum kita kembali ya. Oke, NL. Tadi untuk justification-nya top ya. Oke, kalau top itu kayak gini. Ini kegedean. Nah, ukur dulu. Itu 8 meter. Ini terlalu besar. Bentar, aku setting dulu. Teman-teman, jadi tadi itu kan untuk temboknya kebesaran. Caranya itu setelah kalian ML, eh, kalian klik ini scale-nya. Nah, di sini kan 20. Kalian ganti satu. Kalau yang udah satu, nggak usah diganti. Terus justification, kalau top itu seperti ini. Jadi kalau ini garis acuannya atau garis asnya, dia akan melebar ke kanan. Kalau kita pakainya itu yang zero, yang tengah. Nah, gini. Kita gambar sesuai contoh Dena. Bentar, aku atur dulu. Oh ya, tadi untuk fill color-nya itu ini aja, none. Kalau kalian kasih fill color, nanti jadinya kayak ini, full merah. Oke, kemudian ini yang aku set current. Oke, kita hapus yang ini. Kalau udah tinggal di enter atau spasi. Dan aku selesaiin dulu ya. Sini ada kamar mandi, kemudian ada ruang tidur.
Oh sorry, titiknya nggak ini. Oke, untuk dindingnya udah jadi, tinggal kita kasih pintu. Nah, pintunya gimana? Pintunya itu gini, kalian klik file, kita buat pintu. Di sini belum ada layernya ya, kita buat dulu. Kalau udah close, layernya ganti pintu. Nah, untuk pintu misal di sini kan tebal, oh ya, maksud dari yang tadi MLS style itu yang 75 sama 60 ada minnya juga, itu gini. Nah, dari titik garis as ke titik ini itu 60. Ini adalah untuk pasangan batu batanya. Sini sampai sini nih sebenarnya. 120 untuk pasangan batu bata, terus yang sini itu untuk plasteraci 15 gitu. Jadi yang sini itu kalau diukur 75 dan 60. Kenapa tadi ada minusnya? Maksudnya untuk minus itu minus ke kiri, yaitu ke kiri 60. Kalau yang tanpa minus itu 60 ke kanan, kalau pakai minus itu ke kiri dia. Oke, udah. Mau buat pintu dulu, simbol pintu. Nah, kita menyesuaikan di sini dari dindingnya. Di sini kan 120. Kita buat 120. Oke, kemudian ke sininya itu 60. Ini kita buat kusennya dulu. Kemudian ke atasnya itu 9. Nah, coba dulu 90. 90. Sininya 20. Oke. Oke, udah jadi. Kemudian aku mau cross check dulu. Oke, udah benar. Kemudian kalau udah, kita buat garis sepanjang, misal pintunya aku mau 800, 900 deh, 900 mm. Enter. Kemudian ini kita mirror aja, MI. Cari titik atau garis tengahnya. Garis tengah itu yang segitiga. Nah, ini. Kalau kalian belum aktifin OSNAP, segitiga di sini nanti tidak akan muncul. Ya udah. Kemudian kita gambar pintunya. Oke. Pintunya itu di sini. Kan panjangnya 900. Kita ketik 900. Kemudian untuk tebalnya aku kasih 20 ya.
Kenapa 20? Aku menyesuaikan kosen yang ada di sini ya. Kemudian dipaskan dengan sini. Oke, oke, aku pindah dulu biar gak mengganggu. Oke, kita gambar arc yang udah aku ajarin tadi, ARC. Klik di sini satu, sini dua, terus ke sini. Nah, udah. Terus yang di sini dihapus aja. Nah, udah jadi untuk simbol dari pintunya. Ukurannya ini. Nah, ini ukurannya bisa kalian contoh. Ratus. Oke, udah. Kemudian lanjut ke jendela. Nah, untuk jendela, silakan diikutin ini aja. Silakan diikutin ukurannya ini. Ini untuk kusennya 120 dan 50. Ini sama. Kemudian untuk ini itu dua jendela ya. Ini sampai jendelanya itu ini sampai sini panjangnya. Panjangnya berapa? Di sini aku pakai 600. Kalian bisa 700 atau semau kalian lah. Yang penting jangan terlalu lebar. Kemudian di sini itu sama kayak yang ini 600. Kalau kalau biasanya aku gini, buat satu dulu baru di mirror. Satu, kalau mau buat double kayak tadi di mirror gini. Nih, kita jadi dua, tinggal ngapus ini aja. Oke gitu ya. Kalau udah, tinggal kalian tempatin aja di tempat sesuai dengan. Oke, kalau udah, kita tempatin. Aku kasih contoh satu aja ya, untuk pintu dan jendela. Misalnya pintu ruang tidur. Di sini kan ada ruang tidur, ini ya, ruang tidur tamu. Ya, sebelum kalian pindahkan, kalian blok dulu, biar dia jadi satu. Kalau udah, tinggal proses. Oke. Nah, di sini kan terlalu lebar ya aku buatnya. Nanti bisa kalian sesuaikan sendiri untuk ini pintunya.
Terus ini taruh sini. Oke, udah untuk pintunya udah. Kemudian jendela. Misal nih di depan ruang tidur utama ini akan ada jendela nih di sini. Mau pasang jendela di situ, protek dulu. Nah, blok dulu. Terus namain jendela. Tinggal copy di sini, cari titik tengahnya. Oke, udah. Kalau udah nanti, oh sorry, nggak di sini ya, di sini. Nah, di sini kan ada jendela. Nanti kalau udah tinggal kita rapiin. Ini sementara aku pause dulu. Nanti kalau udah selesai aku tunjukin hasilnya. Ya teman-teman, setelah pintu dan jendelanya aku pasang, jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tuh ini kan masih ada dinding nih di antara pintunya. Nanti kita akan merapikannya. Caranya di trim aja, CR. Nah, kalian trim di tengahnya sini. Nah, akan hilang. Terus untuk yang ini digeser sampai sini. Ini juga digeser sampai sini. Lakukan untuk semua pintu dan jendela ya. Ini pintu dulu, nanti jendela tak contohin. Nah, udah. Terus tak contohin jendela satu. Pertama kalian buat line dulu di sini, buat pembatasnya nanti. Terus di sini juga. Nah, kalau udah di trim. Nah, udah kayak gini. Itu pula untuk yang ini. Kalau langsung aja bisa ini. Nah, ini digeser sampai sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti silakan diteruskan sendiri. Setelah itu, setelah pintu dan jendela kalian pasang semua, kemudian selanjutnya adalah untuk menamai setiap ruangan. Nah, caranya itu tinggal ketik mtext seperti yang aku ajarin tadi, mt, terus klik di sini, terus tinggal kalian ketik sal kamar mandi. Oke, udah. Kalau udah lah, ini size-nya digedein dulu. Caranya itu dicoba-coba dulu ya. So, 200. Nah, 200 itu segini. Nanti untuk layarnya, kalian buat layar lagi, layar teks. Ya, udah tinggal disesuaikan aja di tempat atau area yang mau kalian namai. Terus ini elevasinya jangan lupa elevasi 0.0 itu adalah elevasi ruang utama atau elevasi utama rumah. Kayak ini dapur, terus ada ruang keluarga, ruang tamu, ruang tidur. Itu elevasinya 0+0. Jadi acuannya itu adalah yang bagian sini. Ini, bagian sini. Yang 0+0, 0.0. Kemudian untuk teras yaitu min 0,05 dari 0 ini.
Nah, maka dari itu, dari 0,00 ini dikurangi 0,05. Kemudian di sini ada 0,10, minus 0,10, dan seterusnya sampai 0,25. Untuk kamar mandi tetap dikasih min 0,05 juga. Nah, kalau udah dinamain semua dan pintu jendelanya udah, kita buat dim line atau dimensinya. Caranya kita setting dulu pakai D enter atau dim style ini. Terus kita buat baru aja new dimensi. Nah, start with ISO 25, kemudian continue, terus masuk ke sini. Simbolnya untuk ini kalian bisa ganti untuk simbolnya. Aku mau pakai yang Mihawk. Terus size-nya aku mau coba 50. Jadi ini nanti dicoba-coba sendiri sampai ketemu ukuran yang pas. Teksnya di center. Nah, ini ada yang namanya fixed length extension. Nah, ini kan misal kalian checklist, nah dia itu garis ke bawahnya itu hilang extension lainnya. Nah, kalau aku tak pakai aja, ini offset dari titiknya itu coba aku pakai 20. Oke, kalau udah sekarang close, terus kita pakai DAL. DAL dim juga bisa. Terus ngukurnya itu dari as ke as ya. Dari sini ke sini. Bentar, untuk ini kita pakai dimensi, layer dimensi. Baru del lagi, DAL, dim align. Ini ke sini. Oke. Aku mau atur lagi. Oke, cukup segini. Untuk melanjutkan dimnya bisa di CO, dim continue. Nah, tinggal tempatkan di titik selanjutnya. Oke, vertikalnya udah, ganti horizontal. Terus di DCO aja untuk melanjutkan. Oke, terus ini aku mau kasih total. Nah, udah.
Nah, untuk dimensinya itu salah satu sisi aja udah cukup. Oh, wait. Salah satu kita bisa mendimensi salah satu sisi. Oh ya, salah satu sisi aja. Kemudian ini belum tak rapiin, nanti tak rapiin. Habis itu, habis ini kita bahas Tor. Tor dari tugas Kemtek untuk yang sebelum tengah semester. Nah, ini adalah contoh hasil udah jadinya. Jadi, udah ada dimensi, ini dalam satuan mili. Kemudian ini ada dimensi per ruangannya. Nah, ini udah terdimensi semua, kemudian ini kita namai. Kalau aku ini rencana pindah lantai 1. Ini kan pindah lantai 1. Untuk pindah lantai 2-nya belum tak buat. Nanti untuk kalian dibuat pindah lantai 1 aja. Nggak usah yang sampai lantai 2. Oke, terus kalau udah kita matiin layer dari garis as dulu. Kenapa kita matiin? Ini untuk mempermudah kita mengarsir dari dindingnya ini. Jadi kita akan mengarsir dinding ini. Caranya heads, H, enter. Kemudian pakai ANSI 31. Dan ini aku trial dulu untuk spesinya atau caranya. Oke, aku pakai 20. Dindingnya kita arsir semua ya. Untuk jendela nggak usah. Oh ya, jangan lupa layarnya tadi tetap layar dinding. Ini aku ulangi karena tadi nggak bisa. Oke, udah ya headsnya. Kalau udah, bisa kalian munculin lagi garis asnya dengan klik tombol lampu ini. Oke, kalau udah, akan aku ajarin cara ngeplotnya. Ini dihapus semua dulu. Kemudian ke layout 1, klik kanan, back setup manager, layout 1 kita modify. Ini pakai DWG to PDF untuk namanya. Paper size-nya ISO full bit A3 420 297. Dan ini kita klik layout aja. Terus ini kita pakai yang monochrome hitam putih. Oke. Terus kemudian masukkan pop.
Untuk code-nya nanti menyusul akan aku kasih di apa namanya, akan aku beri di grup. Untuk ngepasinnya di titik sini, klik aja 0 tab 0. Nah, ini kan masih gede, kita perkecil caranya dengan SC atau scale. Ini pasin aja dengan ukuran dari kertasnya. Kalau udah pas, klik aja. Oke, udah. Oke, oke, udah. Kemudian ini untuk penamaannya, silakan diganti dengan nama masing-masing. Nama ini kelas, terus ini nama kalian lagi, terus judul gambar. Nah, dengan Android satu. Oke, udah tuh. Kemudian dosennya Pak Agit, ini listanya, nomornya satu, gak apa-apa. Ini satu. Menyesuaikan ya. Ini berapa kalian? 3 atau berapa? Kemudian bulannya silahkan disesuaikan. Oke, kemudian kita klik MV atau MView. Klik dari pojok sini sampai pojok sini. Terus cari gambar yang udah dibuat tadi. Zoom. Oke, kalau udah, kita cari penskalaan yang pas. Skalanya bisa kita atur di sini. 100 terlalu kecil. Oke, aku pakai 1:100 saja deh. Kalau kalian mau mengcustom, aslinya juga boleh. Di sini custom. Misal aku mau menambah satu banding satu 475 deh. Dan unitnya sesuai juga. Oke. Terus di sini kita coba landing. Nah, oke, udah. Kalau udah, oh iya, di sini belum ada skala ya. Di sini nanti kita kasih skala. Tapi untuk skala yang umum dipakai itu biasanya 1, 5, 20, 50, 100, 200 gitu ya. Jadi ini aku pakai 100 saja. Oke, atur lagi dulu. 100. Nah, tinggal kontrol. Kalau udah tinggal kontrol V. Review. Oke. Sip, kok belum kelihatan? Atur dulu di modelnya. Ini kita copy.
kita layernya jadiin 0 semua. Nah, kalau udah hasilnya seperti ini. Oh iya, wait, ini kan masih ada pintu yang belum kelihatan ya. Di sini, di sini hilang, di sini hilang, di sini hilang. Kita munculin. Balik ke model, kemudian ini kita ekspor dulu. Ke nol lagi, di situ balik layout. Oh iya, back setup manager lagi, modify. Di sini kan, sorry, di sini line breaknya di uncheck aja. Di situ oke, close, terus Ctrl V lagi, review. Nah, oh bentar, kolomnya belum kelihatan ya. Oke, aku ubah lagi dulu. Di sini kolomnya untuk select semua. Di sini select similar, kemudian diekspor. Blok lagi aja. Kalau udah, kemudian masuk ke layout satu lagi, Ctrl V, review. Nah, udah muncul ya. Terus yang menjadi masalah selanjutnya itu ini, garis putus-putus dari asnya. Di sini kan nggak putus-putus, tapi malah nyambung. Oke, kita balik ke model. Oke, kita kopikan pengaturan di sini, MA atau match. Sini. Oke, udah. Dan ini. Oke, udah semua ya. Kita coba lagi. Nah, di sini nggak kelihatan. Coba aku ini dulu ya. Coba lagi. Uh, baik, tadi itu ternyata masalahnya di layarnya karena di sini itu untuk plot di sini kan ada tanda strip atau minus nih, kita klik aja. Jadi untuk yang tanda ini, yang ada tanda minus ini, dia itu di tempat plot nggak kelihatan, jadi harus kita klik dulu. Ya udah, untuk deploy ini, untuk layer deploy jangan dipakai karena nanti dia itu nggak kelihatan di saat kita plot. Oke, kalau udah itu saja. Terus kita coba lagi di layout 1, kita ganti gambarnya ini. Jadi ya, tapi masalahnya tinggal garisasnya belum terus garisasnya. Coba
kita kecilin lagi ya. Kecil. Kita setelah oke ya, kita balik lagi ke sini. Coba kita pakai 0,0. Oke, kecil lagi. Jadi ini emang harus kita trial untuk garis asnya. Nah, udah kira-kira seperti ini ya. Kalau udah oke, preview lagi. Udah selesai. Udah, tinggal kalian plot klik kanan plot. Misalkan disimpan di file kalian. Nah, hasilnya itu nanti akan seperti ini. Oke, udah ya. Skalanya 1:100. Silahkan nanti di gambar sesuai fungsi. Nah, tugas yang kedua kalian kan mencari referensi gambar DED rumah satu atau berlantai. Lihat di materi halaman terakhir. Ini pertama ada denah rumah, denah fondasi, kode fondasi kolom, balok, slub, potongan, tambah depan, bencana atap, dan pintu, jendela, dan lain-lain. Oke, Pak beri satu contoh. Ini yang pertama ada ini. Nah, ini ada keterangannya. Kalau punya aku ada denah fondasi, footplate, fondasi menerus, dan sebagainya. Nah, ini untuk denah kolom. Sorry. Ini bukan denah kolom ya. Ini tuh untuk denah fondasi tapa. Kemudian ini ada tulangannya. Kalau kalian yang nemu ada tulangannya boleh tuh dimasukin juga. Kemudian ada juga ini yang fondasi menerus. Nah, ini fondasi menerus. Ini untuk detailnya. Kalau kalian menemukan yang ada detailnya boleh dimasukin. Ini untuk slope-nya, denah slope. S2 ini maksudnya ini sub 150/300. Kemudian ada lagi ini adalah schedule atau penulangannya. Kemudian ini ada kolom praktis dan kolom 1-3. Denah kolom atau denah kolom. Ini lantai 2, denah kolom lantai 2, ini untuk penulangannya. Ini balok lantai 1. Oke, ini balok lantai 2. Ini detail penulangannya. Ini ada tangga. Kalau kalian cari di internet saja, di internet banyak kok. Kalau nggak salah di website Asdar itu ada. Terus ini dak atap. Oke, ini ada
detail dari baja, rangka baja. Oke, selesai. Kita kasih contoh yang detail pintu jendela. Nah, detail pintu jendela, hasilnya seperti ini aja bisa. Terus dikasih dimensi, yang penting ada dimensinya. Ini. Nah, terserah kalian nanti dapat dari mana atau kalian gambar sendiri, silakan. Yang penting untuk yang denah tadi udah selesai. Untuk yang ini kan tugasnya ada dua, yang pertama udah selesai. Nah, untuk yang mencari di sini silakan kalian cari sendiri. Untuk contohnya tadi udah berikan. Kemudian silakan dikerjakan. Oh ya, terakhir itu ada Tor. Nah, nanti akan aku kirimkan di GC juga, jadi silakan dilihat di GC juga. Pertama, nanti adalah membuat gambar dengan ketentuan A adalah luas lahannya itu 12 kali 18, paling ganjil. Dengan luas lahannya itu 10 kali 20 meter. Kemudian lahan itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain seperti taman. Jadi 10 kali 20 itu tidak full untuk bangunan rumah semua, bisa dijadikan taman juga di sekelilingnya. Kemudian di poin B, rumah satu lantai dengan kelengkapan terdapat teras, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang cuci, jemur, dan carport. Dan untuk yang poin C, ada memperhatikan KLB dan KDB. KLB itu koefisien luas bangunan, KDB koefisien dasar bangunan sesuai dengan ketentuan perda daerah masing-masing. Nah, kita nanti tentukan jadiin satu aja. Kita pakai KLB dan KDB Jogja, daerah Jogja. Kalau nggak salah nanti sekitar 40%. Coba nanti tak cari lagi untuk pastinya ya. Kemudian poin D, untuk list gambarnya itu ada site plan atau layout bangunan, 2 denah lantai, 3 tampak depan, belakang, samping kanan, kiri, potongan arah XY, kemudian kodifikasi balok, kolom, potongan panjang, potongan melintang, denah fondasi menerus, fondasi tapak kalau ada, kemudian ada detail fondasi menerus, denah slope, denah bencana atap, detail kuda-kuda, dan kalau ada furniture nanti akan dikasih nilai tambahan. Bahan kertasnya itu A3, kop gambar nanti akan saya kasih. Kemudian pengumpulan dalam bentuk file DWG dan printout yang dijilid spiral. Nanti dikumpulin sebelum dikumpulkan ke Pak Anggit, nanti dicek atau koreksi ke saya dulu. Kalau udah tanda tangan, baru bisa dikumpulkan. Di sini udah tertera untuk covernya itu warna hijau tua atau army. Oke, kemudian untuk denahnya itu di sini tertulis untuk tiap mahasiswa buat model atau desain yang berbeda. Jadi antar mahasiswa itu tidak diperbolehkan untuk sama denahnya. Jadi harus beda semua. Nah, kalau kayak ada yang sama, maka dimintai pertanggungjawaban. Kemudian untuk poin ketiga, dikerjakan dengan maksimal. Udah. Intinya itu nanti silakan kalau ada yang ditanyain atau ada yang kesusahan dalam mengerjakan tugasnya, ditanyain aja lewat PC atau lewat grup. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.